Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang turut berbuat jarimah yang disusun oleh saya sendiri, Fahri Al-Fatah, dan teman saya, Musawir. Materi yang akan kita kaji yaitu berupa pengertiannya, bentuk turut berbuat jarimah langsung dan tidak langsung, hubungan turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, hubungan turut berbuat langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan percobaan melakukan tindak pidana. Yang pertama, pengertiannya. Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah al-ishtira'. Istilah ini disebut al-ishtira' fil al-jarimah atau delik penyertaan atau istira' al-jarimah. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan. Secara terminologis, turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana atau jarimah secara bersama-sama melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Kemudian bentuk turut berbuat jarimah langsung. Yang pertama al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Artinya si peserta jarimah berbuat secara kebetulan. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Misalnya ketika terjadi demonstrasi, itu sering dimanfaatkan orang lain yang melihatnya. Di antaranya ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak, atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, karena tiap-tiap pelaku jarimah tidak langsung mengenal antara satu dan lainnya. Yang kedua, al-tamalu adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana. Ada yang mengikatnya, memukulnya, atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban. Dalam hal ini, para peserta bersama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam hal pelaksanaan jarimah, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian, turut berbuat jarimah tidak langsung. Yang dimaksud turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Kemudian turut berbuat jarimah yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan, karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung, kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan, yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi ta'zir. Kemudian hubungan turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung. Yang pertama, hubungannya yaitu perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung, dan hal ini biasanya terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum atau pelanggaran hak, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung. Yang kedua, perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Seperti halnya seseorang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga membunuh orang yang ada dalam jurang itu. Yang terakhir, kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam soal ini, pemaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan jarimah,
Sebab kalau sekiranya tidak ada pemaksa, tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut. Kemudian hubungan turut berbuat langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu. Yang tadi menurut Abu Hanifah, beliau berpendapat mengenai orang yang menyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung. Dan itu bisa diartikan penyuruh itu tidak melakukan sesuatu, kecuali suruhannya itu mengandung unsur paksaan atau ikrah. Kemudian memberi bantuan tidak langsung memang pada hakikatnya merupakan sikap tidak melakukan sesuatu, seperti orang yang melihat segerombolan penjahat yang membunuh orang lain, kemudian didiamkan olehnya, atau melihat orang yang membuang anak kecil di sungai besar, tetapi ia diam dan tidak menyelamatkan anak tersebut. Materi yang terakhir, percobaan melakukan tindak pidana. Pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup dari hukum positif. Sebab menurut hukum Islam, setiap perbuatan yang tidak selesai yang sudah termasuk maksiat harus dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Akan tetapi menurut hukum positif, tidak semua percobaan dikenakan hukuman. Misalnya, dalam KUHP Mesir, hanya percobaan melakukan jarimah jinayah dan beberapa jarimah janhah saja yang dapat dikenakan hukuman, sedangkan percobaan melakukan jarimah mukhalafah tidak dikenakan hukuman. Itu ada pada pasal 46 dan 47. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia ketika terdapat seseorang yang baru ingin melakukan percobaan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi? Menurut pasal 54 KUH Pidana Indonesia bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Sekian pembahasan dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.